Oke, kita langsung aja ya. Ada satu prediksi yang jujur cukup bikin merinding soal masa depan keuangan kita. Prediksi ini datang dari seorang ahli namanya Angga Andinata. Dan intinya gini, ada satu tanggal krusial yang harus kita semua waspadai. Apa yang kita lakukan sebelum tanggal itu, katanya sih, bisa menentukan nasib finansial kita. Ini dia nih, kutipan yang jadi pusat dari semua pembahasan kita. Wow, dengerin deh, ini bukan sekedar tips investasi biasa kan? Ini tuh kayak sebuah peringatan keras, sebuah alarm tentang apa yang bakal terjadi beberapa tahun ke depan. Jelas ini pernyataan yang bikin kita semua harus berhenti sejenak dan mikir. Nah, pertanyaannya kan langsung muncul, kenapa 2030? Kok spesifik banget tanggalnya? Kenapa bukan 2035 atau 2040? Apa sih yang dia lihat yang mungkin kita semua nggak lihat? Nah, disinilah kita akan coba bongkar sama-sama apa sih yang bikin dia seyakin itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ramalan 2030 itu sendiri. Penting banget buat dicatat, ini bukan asal tebak-tebakan atau spekulasi liar. Ini adalah sebuah kesimpulan yang dia tarik dari gabungan beberapa hal. Pengalaman pribadi keluarganya, pola siklus ekonomi yang udah terjadi berulang kali, dan juga pergerakan pasar yang seringnya nggak kelihatan sama orang awam. Dan yang menarik banget dari dia itu motivasinya. Dia menyebut ini panggilan mesianiknya. Jadi buat dia, ini bukan cuma soal ayo beli ini biar kaya. Bukan, dia benar-benar merasa punya misi, semacam panggilan gitu, buat bantu sebanyak mungkin orang biar sadar sama pergeseran besar ini, sebelum semuanya terlambat. Sekarang buat ngerti prediksinya, kita perlu mundur sedikit. Kita perlu tahu dulu dari mana keyakinan dia ini datang. Karena ini penting banget, keyakinannya tuh nggak muncul tiba-tiba. Ini tuh berakar dari pengalaman pahit keluarganya sendiri. Yang terjadi, turun-turun-temurun. Coba deh, lihat timeline ini. Ini ngeri banget sih polanya. Awal 1900-an, kakeknya imigrasi. Terpaksa ninggalin semua asetnya di Tiongkok, mulai dari nol. Terus, 1998, pas Indonesia lagi rusuh, keluarganya yang lain juga harus kabur ke Amerika. Dan lagi-lagi, ninggalin semua kekayaan, mulai dari nol lagi. Jadi ini pola riset yang berulang. Dan kenapa? Karena semua kekayaan mereka itu nyangkut di satu tempat. Nah, di tahun 2020, dia baru klik. Dia sadar, ternyata ada loh teknologi yang bisa mutus rantai kesialan ini. Dan dari pengalaman pahit itulah, muncul satu konsep yang jadi kunci dari semuanya, aset portabel. Apa sih itu? Simpelnya, ini adalah kekayaan yang nggak terikat sama lokasi atau rezim politik. Kekayaan yang bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi, tanpa harus minta izin siapapun. Jadi, pengalaman keluarganya itu yang bikin dia ngelihat Bitcoin bukan cuma sebagai investasi, tapi sebagai, alat bertahan hidup. Oke, kita udah lihat latar belakang personalnya. Sekarang kita pindah dari cerita keluarga ke data dan teori. Karena ini yang bikin prediksinya jadi lebih dari sekedar firasat. Kenapa sih tahun 2030 itu yang jadi patokan? Ada apa di tahun itu? Nah, ini dia bagian yang super menarik. Menurut Andinata, ada 3 siklus ekonomi besar yang berbeda, yang secara kebetulan semuanya menunjuk ke periode waktu yang sama. Kayak 3 jalan berbeda yang ujung-ujungnya ketemu di satu titik. Pertama, teori The Fourth Turning. Kedua, ada Quarter Century Cycle di pasar saham. Dan yang ketiga, Banner Cycle. Gila kan? 3 teori beda, kesimpulannya mirip-mirip, semua menunjuk ke sekitaran tahun 2030. Dan teori-teori siklus ini bukan cuma awang-awang. Ada bahan bakarnya. Apa itu? Utang pemerintah AS yang sekarang udah nggak masuk akal lagi jumlahnya. Kalau kita lihat grafiknya, itu bukan naik landai lagi, tapi udah kayak roket tegak lurus ke atas. Bayangin aja, cuma buat sampai tahun 2025, mereka butuh nambah utang 1,6 triliun dolar. Triliun! Nah, ini kutipan penting banget yang nyambung ke situ. Maksudnya apa? Gini, kalau pemerintah terus-terusan cetak uang buat bayar utang, ya nilai uang yang kita pegang jadi makin turun kan? Daya belinya kegerus. Jadinya ini kayak permainan di mana orang yang pegang aset real, aset keras, itu yang menang. Sementara kita-kita yang cuma nabung uang di bank, ya pelan-pelan tapi pasti jadi pecundang. Oke, jadi kalau nabung uang tunai itu strategi yang kalah, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke konsep bahtera digital. Kenapa sih spesifik Bitcoin yang disebut-sebut sebagai bahtera penyelamat di era digital ini? Begini argumennya. Coba kita bandingin, aset aman tradisional yang diandelin generasi orang tua kita, kayak emas dan properti, itu masa-masa pertumbuhan emasnya udah lewat. Momen sekali seumur hidupnya itu udah kejadian. Nah, beda sama Bitcoin. Bitcoin ini aset global yang siklus adopsi besarnya tuh baru aja mulai, plus ada satu keunggulan mutlak, pasokannya tuh tetap, nggak bisa diinflasi. Jadi, coba deh bayangin, Bitcoin itu sebagai emas 2.0 atau properti 2.0 untuk zaman kita, zaman digital. Dia punya kelangkaan kayak emas,
punya fungsi penyimpan nilai kayak properti, tapi dia itu global, gampang dicairin, dan yang paling penting portable. Ini tuh evolusi dari konsep aset aman. Oke, tadi kita udah bahas soal pasokan yang terbatas, sekarang kita lihat sisi permintaannya. Karena ini juga nggak kalah penting. Di luar kita-kita ini, investor retail, ada gelombang permintaan raksasa yang lagi ngebangun di belakang layar. Permintaan dari para pemain besar, institusi, yang seringnya nggak kita lihat. Kita coba mainin angka sedikit ya, biar kebayang. Di seluruh dunia ini, ada sekitar 53 juta orang yang masuk kategori super kaya. Bayangin kalau mereka semua, masing-masing, cuma mau beli 0,1 Bitcoin aja. Cuma 0,1. Itu udah cukup buat ngabisin semua Bitcoin yang dijual di semua exchange di seluruh dunia. Habis. Ini nunjukin betapa kecilnya pasokan Bitcoin dibandingin sama potensi demand dari kantong-kantong super tebel ini. Tapi itu baru dari orang kaya. Cerita yang lebih gila lagi datang dari perusahaan-perusahaan kayak MicroStrategy. Mereka ini bukan sekedar beli Bitcoin. Mereka nerbitin produk keuangan sendiri yang ngasih imbal hasil lebih tinggi dari obligasi biasa. Nah, semua dana yang mereka dapat dari situ dipakai buat beli dan nahan Bitcoin. Jadi mereka ini kayak bikin jembatan super gede buat nyedot duit dari pasar obligasi yang nilainya triliunan dolar buat dialirin langsung ke Bitcoin. Nah, biar makin kebayang skalanya, lihat deh perbandingan ini. Pasar Bitcoin itu kelihatan kecil banget kayak kolam renang anak-anak dibandingin sama lautan modal di pasar obligasi dan pasar uang. Apa yang dilakuin perusahaan-perusahaan tadi itu, mereka lagi ngebangun pipa raksasa buat ngalirin sedikit aja air dari lautan itu ke kolam kecil kita. Kebayangkan apa yang bakal terjadi? Jadi, kalau kita sambungin semua titiknya, mulai dari cerita keluarga yang jadi pemicu, teori siklus ekonomi, data utang yang menggila, sampai permintaan institusional yang masif, semua ini mengerucut ke satu hal, sebuah pilihan. Pilihan fundamental yang harus kita buat. Menurut tesis ini, pada dasarnya cuma ada dua jalan menuju 2030. Jalan pertama diisi oleh para pemegang uang biasa. Nilai uang mereka terus-terusan kegerus inflasi. Daya belinya makin hari makin turun. Terus ada jalan kedua, ini diisi oleh para pemegang aset keras. Nilai aset mereka terlindungi dari inflasi. Bahkan, daya beli mereka punya potensi buat tumbuh signifikan. Jadi, penutup dari semua ini bukanlah sebuah nasihat keuangan. Bukan, kamu harus beli ini atau jual itu. Bukan. Tapi sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Di tengah dunia yang terus mencetak uang dan menumpuk utang dengan kecepatan gila-gilaan, di sisi mana Anda akan berdiri di tahun 2030 nanti? Pilihan pada akhirnya ada di tangan kita masing-masing.